Sahabat Kawanua dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Kawanua akan menampilkan segmen kesehatan, memperkenalkan tentang ide-ide brilian dari tokoh-tokoh Kawanua atau siapapun yang punya ketertarikan tentang kekawanuaan. Untuk itu, kami telah menghadirkan Dr. Teresia Monika Raharjo yang merupakan inisiator terapi plasma konvalesen dan adalah seorang ahli genetika dan biomolekuler dari ITB Bandung. Selamat menyaksikan. Mungkin agak enak, tapi banyak yang menentang, belum apa-apa udah menentang, bilang nggak bisa gitu kan. Satu kalimat terakhir itu saya masih ingat dari Dr. Samratulangi. Wah, menarik. Beliau meninggalkan pesan Sito Tumorti Mokto, ya kan? Yang artinya Memanusiakan manusia sebenarnya, ya kan? Iya. Sahabat Kawanua dan pemirsa dimanapun Anda berada, di tengah pandemi COVID-19 ini kita mendapat secercah harapan dengan adanya terapi plasma konvalesen atau dikenal dengan TPK. Oleh karenanya saat ini kita menghadirkan pakar di bidangnya, yaitu Dr. Teresia Monika Raharjo, atau lebih dikenal dan akan kita sapa dengan Dok Mo ya. Iya, betul biar kita lebih akrab. Ya. Nah, beliau adalah seorang ahli genetika dan biomolekuler dari Universitas Institut Teknologi Bandung atau ITB. Oke. Baiklah, kita tidak berlama-lama lagi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Dok Mo untuk dijelaskan secara gamblang, ringkas kepada pemirsa kita. Tidak hanya orang Kawanua, mungkin ada pemirsa lain yang menyaksikan tayangan ini. Kita akan saksikan bagaimana sebenarnya TPK ini di Indonesia dan apa saja yang sudah dicapai. Ya. Baiklah Dok Mo, pertanyaan pertama saya ingin untuk dijelaskan seperti apa sederhananya TPK ini atau terapi plasma konvalesen. Jadi kalau terapi plasma konvalesen atau TPK ini adalah suatu cara dengan memberikan plasma dari penderita COVID-19 yang sudah sembuh, diberikan kepada penderita COVID-19 yang masih sakit. Nah, di sini adalah antibodi di dalam plasma penderita COVID-19 yang sudah sembuh tersebut yang akan membantu kekebalan tubuh pasien COVID yang masih sakit itu untuk melawan dan menghilangkan virus. Itu sebenarnya prinsip dasarnya seperti itu. Jadi sumbang antibodi instan. Jadi penerimanya itu mendapatkan kekebalan instan atau kekebalan langsung terhadap COVID-19. Seperti itu sederhananya. Kemudian saya ingin lebih lanjut Dok Mo, ini kan yang mau terima ini kan harus dinilai dulu golongan darahnya apa, kemudian yang mau memberikan. Jadi golongan darah apa saja yang bisa kita? Sebetulnya semua golongan darah bisa menjadi donor. Jadi di sini ada dua macam, yaitu donor yaitu memberikan plasmanya, dan juga resipien yaitu penerima plasma. Nah, kalau misalnya penerima plasma itu tidak ada batasan. Ya kan, semua umur bisa menerima plasma. Ada penyakit bawaan atau komorbid juga bisa menerima plasma. Yang harus kita perhatikan dengan sangat hati-hati adalah donornya. Di mana donor itu ada kriterianya. Ya, Pak. Yang pertama itu adalah kriterianya donor itu harus memberikan hasil positif pada pemeriksaan PCR atau swab. Jadi menandakan bahwa dia betul-betul terkena COVID-19, bukan penyakit virus yang lain, ya kan? Kemudian yang kedua, dia itu sudah 14 hari bebas daripada gejala. Jadi 14 hari sudah sembuh. Nah, yang ketiga, setelah 14 hari bebas dari gejala, maka penderita atau donor tersebut harus negatif 2 kali pada pemeriksaan PCR atau swab. Nah, itu merupakan kriteria yang sebaiknya diketahui oleh masyarakat awam. Wah, saya ini memenuhi kriteria, ketiga kriteria tersebut, saya bisa jadi donor. Nah, baru pergi ke rumah sakit atau ke PMI. Kalau di Jakarta bisa pergi ke RSPAD, kemudian atau juga ke PMI di Jakarta untuk menyatakan bahwa saya memenuhi ketiga kriteria ini, saya mau jadi donor deh. Nah, seperti itu. Ada persyaratan yang keempat dan kelima, itu adalah persyaratan yang akan dilakukan di rumah sakit atau di PMI. Persyaratan keempat itu adalah bahwa donor tersebut sebaiknya wanita yang belum pernah mempunyai anak, atau wanita atau pria yang belum pernah menerima transfusi darah sebelumnya.
Kenapa ya dok harus seperti itu? Nah, ini berkaitan dengan alergi yang merupakan reaksi atau efek samping daripada terapi plasma ini atau TPK ini. Karena orang-orang atau wanita yang sudah pernah melahirkan atau wanita atau pria yang sudah pernah menerima transfusi darah, ada faktor yang disebut HLA, yaitu Human Leukocyte Antigen. Yang penting gak usah inget-inget ya, namanya itu kan agak-agak ribet, yaitu HLA aja. Itu yang berperan dalam reaksi alergi berat pada paru-paru. Jadi kalau kita mengikuti syarat keempat ini dengan baik, maka kemungkinan terjadinya reaksi itu diminimalisasikan atau dihilangkan. Itu persyaratan keempat. Jadi kemudian persyaratan kelima itu adalah dilakukan juga di rumah sakit atau PMI, yaitu seberapa besar kadar antibodi di dalam plasma tersebut sehingga bisa efektif memberikan kesembuhan pada penerimanya. Itu saja. Si pendonor ini, Dok Mo, seberapa sering dia bisa mendonorkan darahnya? Apakah sekali, 2 kali, atau seperti apa? Ya, jadi pendonor plasma ini kalau dia sudah mendonor pada hari pertama, dia bisa mendonorkan lagi pada hari ke-14. Jadi setiap 14 hari sekali bisa mendonorkan plasma. Sebulan bisa 2 kali, ya kan? Nah, sampai berapa lama kadar antibodi yang tertinggi atau yang stabil tinggi itu adalah pada 4 bulan pertama. Jadi pada 4 bulan tersebut bisa terus-menerus memberikan plasmanya. 2 kali 4 bulan 8 kali. Jadi setiap donor itu kemungkinannya bisa memberikan 8 kali plasmanya. Tetapi ada juga kejadian di mana setelah 4 bulan, setelah diperiksa kadar antibodinya masih tinggi juga, itu bisa lanjut. Oke. Jadi sebenarnya ya kalau sepanjang antibodinya masih tinggi ya masih bisa diberikan. Nah, cuma kan ada pertanyaan di masyarakat seperti ini, Dok Mo. Masyarakat awam kan tidak mengerti secara teknis bagaimana hanya dengan mendonorkan darah penderita atau pasien yang sudah sembuh COVID-19 bisa menyembuhkan orang yang menderita COVID-19. Jadi mungkin ada secara teknis bisa dijelaskan, tapi secara sederhana bagaimana itu? Jadi gini, kalau kita terkena virus SARS-CoV-2 atau kita kena penyakit COVID-19, sebenarnya Tuhan tuh udah menciptakan tubuh kita itu dengan sangat sempurna. Ya, ada virus itu masuk, virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 itu masuk, tubuh kita tuh akan menyerang atau bertahan dengan 2 macam tentara. Pertama itu tentara gerak cepat. Gerak cepat tuh biasanya jumlahnya sedikit, tapi cepat geraknya, bukan cepat TNI ini timbulnya. Kita bicara yang lain aja lah ya. Nanti kalau ngikut-ngikut itu nanti saya gimana dong, nanti diprotes ya. Jadi tentara gerak cepat, semua tentara di dunia pasti ada kan, tentara penyusup, tentara gerak cepat. Nah, tentara gerak cepat itu disebut imunoglobulin M atau IgM, ya kan? Nah, itu dia itu akan timbul pada hari pertama terkena SARS-CoV-2 atau COVID-19 sampai kadar maksimalnya itu pada hari ke-7 ke-14, dan dia akan menghilang pada saat sebulan. Jadi tentara gerak cepat atau IgM itu akan muncul paling duluan, tapi dia paling cepat hilang karena kan tentara gerak cepat, ya kan? Nah, sedangkan tentara kedua adalah tentara yang jumlahnya besar, bisa bertahan lama, yaitu adalah imunoglobulin G atau IgG. Nah, IgG inilah yang digunakan pada terapi plasma untuk memusnahkan atau mengeliminasi virusnya. Nah, IgG ini timbul pada hari ke-7 mulai dia timbul. Nah, kemudian mulai naik dan mencapai puncaknya itu pada hari ke-21 sampai 28 dan akan stabil selama 4 bulan. Seperti itu. Jadi makanya kenapa seseorang bisa mendorong darah plasma selama 4 bulan terus menerus, ya kan, tiap 2 minggu sekali. Dan kenapa plasma darah yang dari orang yang sembuh dari COVID itu bisa menyembuhkan orang yang masih sakit, ya karena imunoglobulin G ini yang berfungsi untuk menyerang dan menghilangkan virus. Oke, terima kasih. Seperti itu. Ini sangat menarik pemirsa. Jadi
pemirsa di luar sana yang masih penuh keraguan-raguan atau menganggap enteng dengan terapi plasma konvalesen ini, kita sudah mendengarkan dari ahlinya. Buang jauh-jauh keraguan-raguan itu karena sudah terbukti ya dok, sudah terbukti menyembuhkan dan sudah ada fakta di lapangan. Ya. Jadi mungkin bisa ceritakan kepada kita. Jadi sebenarnya kalau kita tuh di tenaga medis ini atau di ilmu pengetahuan atau saintis itu semua itu berdasarkan data yang valid, ya kan? Yang paling paling mudah itu adalah dari laporan kasus. Nah, setelah laporan kasus dari serial kasus penelitian. Penelitian, kemudian yang paling tinggi adalah systematic review ataupun meta analisis. Nah, laporan mengenai kasus atau serial kasus sudah banyak sekali mengenai terapi plasma ini, ya Pak Mike. Tetapi kadang-kadang memang kita tuh pengen tahu nih sampai di mana validitasnya, yaitu dengan adanya meta analisis. Nah, baru-baru ini pada bulan Juli ya, terbitlah meta analisisnya. Wah, itu sangat luar biasa, saya sangat bahagia sekali karena ini yang memang saya tunggu-tunggu kan. Meta analisis itu menyebutkan bahwa terapi plasma konvalesen terbukti secara signifikan atau bermakna dapat menurunkan angka kematian atau mortalitas sebesar 57%. 57%. Itu besar. Itu besar sekali. Jadi misalnya tadinya ada yang mati misalnya 10, kemudian diberikan terapi plasma konvalesen, yang meninggalnya atau yang matinya cuma tinggal 4 orang, kan 57% sampai 60 kan bulatkan ke atas ya. Jadi itu benar-benar lebih dari 50% dia, ya kan? Nah, kalau bagaimana dengan kasus-kasus di Indonesia kan tentunya kita pengen tahu kan. Nah, saya mempunyai teman yaitu Dokter Sinta. Mungkin nanti kesempatan berikutnya Bapak Mike bisa menghubungi Dokter Sinta untuk wawancara juga karena dia juga memang companion ya, jadi teman seperjalanan saya yang sama-sama berjuang. Teman seperjuangan saya. Jadi pada saat itu dia juga ada pasien namanya Pak Aliudin dan itu sudah disiarkan di Metro TV juga. Ya kan? Dan pada pasien pertama itu dia mengkontak saya, Monik, karena dia kakak kelas saya. Monik, kakak mau ngasih terapi plasma karena pasiennya tuh begitu parah. Kalau tenaga medis istilahnya tuh PF rasionya itu kurang dari 100, jadi itu paru-parunya benar-benar parah banget. Ya kan? Bisa Pak, pakai plasma. Terus dia minta tolong, jadi saya memberikan kontak person di RSPAD dan dia berikan kepada pasien itu. Kita sering berdiskusi tiap hari melalui WA, pasien itu sembuh. Dan setelah pasien itu sembuh, saya bilang, Kak, ini kita udah punya pegangan satu pasien sembuh, bisa diberlakukan ke pasien-pasien berikutnya karena memang kita udah ini masuknya segini, dosisnya itu 200 cc di awal, kemudian antaranya 24 sampai 48 jam. Jadi sekarang dia tuh menyembuhkan pasien tuh banyak banget. Nah, dari 10 pasien ini dari 10 pasien yang sembuh sama terapi plasma itu tadinya nggak ada. Terus setelah terapi plasma dari 10 pasien yang sembuh itu 7. Jadi angka keberhasilannya sekitar, ya kalau dihitung secara sederhana ya, ini bukan penelitian yang bagaimana, sederhana 70% kan lebih. Dan dia terus sekarang udah kayak dari 20 pasien pun seperti itu gitu. Ya kan, jadi kenapa ada 3 yang gagal? Kan ditanyanya seperti itu. Kenapa nggak 100%? Ya karena ada orang yang memang terlambat datang, kemudian juga ada yang komorbid juga, terlambat datang, ada penyakit bawaan, terus organ-organnya udah rusak. Nah itu yang memang artinya dia tidak bisa menyembuhkan penyakit atau penyakit bawaan atau organ sudah rusak kan? Jadi kadang-kadang saya tuh suka suka cerewet gitu ya, sama entah teman sejawat, entah pasien-pasien gitu ya Pak Mike. Karena apa? Karena saya selalu mengajukan coba datang tuh lebih awal ke rumah sakit supaya bisa diberi plasma lebih awal. Iya, betul. Ya, karena yang harus diperhatikan adalah antibodi di dalam plasma ini hanya atau misalnya berfungsi atau tugasnya itu untuk menghilangkan virusnya, bukan untuk memperbaiki organ yang telah rusak. Iya. Jadi itu yang harus dimengerti.
sahabat-sahabat Kawanua bahwa sebaiknya diberikan cepat karena antibodi di sini untuk menghilangkan atau melawan virusnya. Jadi kalaupun belum ada kerusakan organ lain itu akan lebih bagus, gitu kan? Jadi virusnya hilang, organ lainnya juga masih bagus, lebih cepat sembuh. Jangan sampai pas udah dibawa ginjalnya udah rusak, kemudian jantungnya juga udah perlu obat penguat jantung, ya virusnya hilang, rusaknya tetap ada dan pasien meninggal karena kerusakan organ ataupun karena penyakit komorbid yang lain. Seperti itu. Jadi ada hal yang menarik dari Dokmo. Tembok terakhir validasi adalah meta-analisis ya. Betul. Begitu meta-analisis keluar, yang menolak itu mestinya bisa. Ya, mestinya harus terima dong. Iya. Ini data fakta empiris juga kan yang tidak bisa kita bantah. Betul. Jadi karena selama ini dari teman-teman sejawat juga nih Pak Mike suka pada protes. Mana sih data meta-analisisnya? Begitulah mereka ngomong, padahal memang kenyataannya juga FDA udah approve ya kan. Kemudian juga evidence based medicine-nya terbukti efektif, hanya jumlah sampelnya kurang gitu kan. Tapi sekalinya ada meta-analisis ya semua pertanyaan itu sudah tidak relevan lagi ya, terjawab. Dan memang walaupun di Indonesia ini kan sekarang ini lagi diadakan terapi plasma konvalesen nasional penelitiannya. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya penelitian ini mau berlangsung secara nasional boleh, kalau misalnya yang otonom dapat juga boleh. Atau sembari jalan ya. Sembari jalan aja. Terus begini Dokmo, kan kita sudah punya banyak fakta, mungkin Dokmo juga bisa memberikan sedikit gambaran berapa rumah sakit telah pakai dan secara nasional seperti apa. Tetapi kan gaungnya ini sepertinya kurang. Apa sih kendala atau masalah kenapa tidak kita nasionalkan segera? Karena kan sudah terbukti dan tidak ada bantahan lagi. Jadi kita merasa perlu penjelasan dari itu. Saya agak belak-belakan aja di sini ya. Supaya didengarkan oleh pembuat kebijakan juga. Saya mengirimkan surat ke Presiden Jokowi itu tanggal 18 Maret 2020. Nah kemudian selama 2 minggu kita menunggu dan akhirnya ternyata pada tanggal 1 April saya dihubungi oleh sekretarisnya Dr. Hasto, Kepala BKKBN. Kemudian pada tanggal 2 April kita mengadakan telekonferensi dipimpin oleh Dr. Hasto dan tim. Ya, tim dokternya beliau ya kan. Dan kemudian Dr. Hasto menginstruksikan kepada saya untuk segera membuat prosedur. Prosedur saya selesaikan pada tanggal 2 April. Kemudian diinstruksikan untuk mengumpulkan teman-teman yang sevisi dan semisi. Jadi saya berhasil mengumpulkan 35 orang termasuk saya. Pada tanggal 4 April buku penata laksanaan itu jadi. Dan pada tanggal 6 April itu buku itu disebar. 9 April dapat ISBN, ya kan? Kemudian saya mendapatkan penghargaan MURI sebagai pelopor tata laksana terapi plasma konvalesen di Indonesia pada tanggal 2 Juni. Dan terakhir buku penata laksana terapi plasma konvalesen bagi pasien COVID-19 di Indonesia mendapatkan HAKI pada tanggal 6 Agustus. Nah itu sebenarnya cerita awalnya, ya kan? Hambatannya apa? Hambatan terbesar itu adalah dari teman sejawat sendiri sebetulnya. Ya kan, banyak yang menentang tanpa berdasarkan baca. Mungkin agak enak, tapi banyak yang menentang belum apa-apa udah menentang, bilang nggak bisa, gitu kan? Itu kan sebenarnya dari profesi ya, profesi itu saya meminta itu seharusnya seyogyanya lebih mengayomi kalau ada anggota profesinya itu yang mempunyai ide untuk menolong orang, karena sampai saat ini saya tidak pernah mau menerima sepeser pun rupiah pun dari terapi plasma ini. Jadi ini murni saya bawa untuk menolong sesama, untuk kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin karena ini agak menyangkut sedikit ke area yang mungkin agak sensitif. Sebelumnya saya minta maaf juga, tapi saya merasa hal ini harus dibuka karena supaya setiap pihak bisa saling mengingatkan. Ya. Mungkin terapi plasma ini kurang menarik karena nilainya untuk dijadikan komoditi bisnis tidak banyak. Karena apa? Karena ini seperti transfusi darah biasa, ya kan? Dimana
ada beberapa pasien yang bisa mendapatkan gratis karena misalnya dari keluarganya yang menyumbang plasma ke dia ya sudah, cuma menggantikan biaya penggantian wajar kan ada ya kan Pak Mike ya. Nah biaya penggantian itu adalah sekitar 1,3 atau 1,5 juta per bed plasma di PMI. Iya. Oke, maaf saya potong dulu, Dok Mo. Biaya yang keluar ini ditanggung oleh siapa? Yang 3,5 atau 1,5 itu? Itu biasanya dari penderita atau keluarga pasien yang membutuhkan. Oke. Jadi Ini kayak biasa. Ini tidak di cover oleh BPJS kan? Tidak. Oke. Jadi Tidak, memang dia harus justru. membayarkan karena ini Iya. masalah harga ini penting dan sensitif. Karena apa? Pertanyaan saya dan pertanyaan banyak warga masyarakat adalah apakah setiap rumah sakit menerapkan hal yang sama atau rumah sakit berbeda, harganya berbeda pula? Ini sebenarnya merupakan harga yang sudah standar ya. Kalau misalnya Sudah misalnya standar, ya. sudah standar ya maksudnya antara 1,3 1,5 per Oke, bag. ya. Tapi mungkin kalau jenis darahnya spesifik mungkin bisa sampai Bisa 2 lebih. juta ya. Itu kan sebenarnya masih masuk Masih akal dalam ya range menurut yang saya wajar lah ya. ya. Dalam harga yang wajar. Kalau jadi 10 juta 20 juta udah tidak wajar gitu dan tidak waras ya kan. Tapi kalau misalnya 1,3 1,5 dan kadang-kadang 2 ya oke lah gitu ya. Tapi nah itu yang kedua ya. Jadi yang ketiga itu adalah saya merasa mungkin dari pihak pemerintah itu perlu meninjau ulang bahwa terapi plasma ini memang efektif karena sebelumnya itu ada jejak digital dan jejak digital itu tidak main-main. Jejak digital itu memang nyata ada kan, Pak Mike, bahwa Jokowi menyatakan bahwa terapi plasma akan diterapkan secara luas, ya kan? Tentunya secara luas kita sendiri sebagai saya sebagai pelopornya, ya kan? Kemudian teman-teman saya yang sevisi dan semisi mengharapkan bahwa bisa diterapkan secara nasional karena dengan diterapkannya secara nasional maka itu akan menghilangkan semua hambatan yang ada di bawahnya. Oke, bisa Dok mau sebutkan beberapa contoh rumah sakit yang sudah menerapkan ini? Ya. Di Jakarta itu RSPAD. Sudah menerapkan ya? Ya. Oke. Kemudian rumah sakit di mana tempat teman saya bekerja, yaitu Rumah Sakit Mayapada yang waktu itu pernah disiarkan di Metro TV. Ya. Kemudian juga Rumah Sakit Terajang dan Rumah Sakit Pertamina Jaya. Tapi yang saya dengar rumah sakit yang lain juga kayak misalnya Rumah Sakit Primaya Iya. juga sudah. Kemudian ada rumah sakit yang lain itu di Jawa Barat, kita beralihkan di Jawa Barat RSAS ya kan. Kemudian untuk PMI-nya juga PMI Pusat Bandung, Dokter Uka juga sudah bisa mengambil plasma. Kita geser lagi ke Jawa Tengah, Rumah Sakit Karyadi. Itu udah bisa. Dan di sana bisa langsung ambil plasmanya. Oke. Ya kan? Geser lagi ke Yogyakarta, Rumah Sakit Sarjito. Geser lagi ke Solo, Rumah Sakit Muwardi. Geser ke Surabaya, Rumah Sakit Sutomo. Bali, Rumah Sakit Udayana. Nah, Bali ini benar-benar dia tuh saat ini sedang mengumpulkan plasma, ya kan? Karena ketua tim terapi plasmanya itu adalah salah satu teman saya, kakak kelas saya juga, Dr. Arya. Jadi ya mungkin Bali itu mendapatkan perhatian yang harus mendapat perhatian lebih karena dia tuh salah satu destinasi wisata dan salah satu penghasil devisa ya bagi Indonesia. Jadi memang di sana itu secara ekonomi itu udah membutuhkan sesuatu usaha yang keras, dan terapi plasma ini dapat dijadikan harapan. Karena kalau misalnya memang ada wisatawan asing yang masuk dan kemudian terkena, itu mereka mempunyai rasa sekuritas bahwa ada plasma yang bisa dipakai. Jadi mereka di sana sedang mengumpulkan plasma dan saya sangat bahagia sekali dengan kemajuannya. Kemudian saya pengen ke Manado nih. Karena terus terang saya hampir 4 tahun saya menghabiskan waktu saya di Manado karena suami saya kita PPI tua itu mengambil kandungan di Manado. Dan secara turun-temurun kita PPI tua itu ada keturunan Manado. Jadi saya sebenarnya pengen supaya Manado juga menjadi salah satu daerah yang bisa. Tahan dulu Dok, kita tahan dulu sebentar. Pemirsa, ini menarik sekali karena kita ternyata tamu kita kali ini pernah 4 tahun di Manado dan begitu cinta dengan kekawanuan. Betul. Termasuk budayanya ya. Iya. Kita bisa singgung sedikit bagaimana itu pengalaman
bersentuhan dengan ikan bakar Manado? Ya, salah satu, sebenarnya bukan hanya salah satu ya. Banyak sekali hal-hal di Manado yang saya sangat saya cintai, sehingga pada saat suami saya selesai dari Manado dan kita dipanggil kembali ke Bandung oleh Prof. Sulaiman almarhum waktu itu, saya merasa, waduh, kayaknya nggak betah nih saya kalau suruh pindah, gitu kan. Tapi sebenarnya beberapa hal yang benar-benar yang menjadi tertanam di hati saya adalah, pertama adalah cara bicaranya tentu saja. Begitu saya merasa nyaman di Manado, sehingga tidak perlu waktu 1 bulan saya itu udah lancar sekali berbicara bahasa Manado, gitu kan. Itu cacat-cacat ya, setiap kali saya di Jawa ketemu dengan orang Manado selalu keluar itu dengan aksen, ya kan. Yang kedua adalah makanannya, karena saya pecinta wisata kuliner, yang namanya ikan bambuden, ya kan, namanya juga pepes ikan itu di mana itu? Bambuden, pepes ikan bambuden. Iya, bambuden, kemudian yang ke atas itu laluan apa? Tinoor, ya kan? Kemudian yang namanya rumah makan Danau Tondano itu merupakan suatu tempat yang menjadi hobi saya untuk kunjungi. Nike. Oh, Nike, perkedel Nike. Iya, ya Nike. Perkedel Nike. Nanti kita cari waktu. Jangan salah, itu yang namanya nasi jaha. Kue-kue penganan Manado ya. Nah, kelapa tart. Ya. Pisang dengan peperica kan kalau makan. Kita lagi ngomong kesehatan tapi perut jadi lapar. Karena kita berpindah ke kuliner. Oh iya, berpindah ke kuliner. Nah, apa sekedar intermezzo. Kemudian yang ketiga adalah orang Manado itu selalu terbuka. Ya, budaya keterbukaannya ya. Ya, budaya keterbukaannya, dan tidak ada ngomong kalau misalnya lapar, dia pasti bilang lapar. Suka, dia bilang suka. Nyanda suka kan? Ini mau kita lagi gitu kan. Jadi nyanda yang tersembunyi dari orang Manado. Kalau misalnya dia mau, dia pasti bilang mau. Dan kita enak sekali kalau kita bajak, kita ke teman-teman, ayo kita kesana. Nah itu yang membuat kita kangen sekali sama Manado, karena kita belum sempat kembali pulang ke sana. Gayanya juga Manado banget. Iya. Ya oke, Dok, mau kita kembali ke topik pembahasan kita ya. Jadi sebelum kita akhiri bincang-bincang ini kan pemirsa pengen tahu nih. Ya. Tingkat kebersihan sudah tadi. Ya. Walaupun belum secara statistik digambarkan, mungkin nanti kita akan tampilkan slide ya. Kita akan tampilkan slide. Nah, efek samping, karena begini kan, selalu ada pertanyaan yang muncul. Kalau kita transfusi darah pasti ada efek samping dong. Betul. Baik itu secara genetik atau secara penyakit bawaan. Bagaimana itu pasti dengan ada. TPK ini? Kalau kita tidur, besok pagi kita bisa tacir itu di bawah. Semua hal itu pasti ada resiko kan. Nah, efek samping daripada terapi plasma konvalesen atau TPK ini adalah reaksi alergi. Seperti yang saya tadi udah jelaskan, ada reaksi alergi ringan, sedang, berat. Ringannya itu sama seperti reaksi transfusi darah. Agak demam, agak pemerahan atau gatal-gatal yang akan hilang dalam waktu 1-2 jam. Itu biasa hilang ya. Tapi untuk reaksi alergi berat pada paru-paru ya, yang tadi itu merupakan reaksi yang dapat diminimalkan dengan screening donor yang baik. Nah, jadi reaksi yang umumnya terjadi itu yang ringan, ya kan? Nah, ada satu penelitian nih, Pak Mike, dari Mayo Clinic. Kita so tahu sekali kan, Mayo Clinic itu so terkenal di mana-mana gitu kan. Dia meneliti mengenai keamanan daripada terapi plasma ini pada peserta yang lumayan banyak ya, kalau nggak salah 1.000 lebih. Dan dia menyatakan bahwa terapi plasma ini secara bermakna adalah aman. Jadi relatif aman ya? Relatif aman, karena kita nggak bisa menghilangkan 100% berat. Kita minum obat aja bisa alergi ya, obat apapun bisa kena alergi. Kita kalau gitu ya. berjalan begini aja bisa paleset, ciri kita kan. Kemudian bagaimana kejadiannya dok? Seberapa sering gitu kan? 1/5.000. Jadi ada 5.000 orang yang dikasih terapi plasma, kemungkinan yang alergi itu 1 orang. Ya kalau 1/10 orang dapat, kita so panik gitu ya kan. Tapi kalau 1/5.000 berarti kan memang dari 5.000 orang kemungkinan yang ada satu yang kena alergi. Ya itu kan memang kecil sekali. Betul. Jadi menutup diskusi bincang-bincang santai kita sore hari ini, apa harapan ataupun ada pendapat dari Dokmu ke depannya dengan TPK ini?
Saya Ya. cuma minta dari pemerintah itu menerapkan TPK secara nasional, karena itu dengan sendirinya itu akan mempermudah bagi rakyat banyak untuk mendapatkan terapi plasma konvalesen. Karena sebenarnya terapi plasma konvalesen ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan. Dengan menurunkan angka kematian dan kesakitan, maka workload atau beban terhadap rakyat, terhadap pemerintah, terhadap rumah sakit, terhadap tenaga medis itu akan berkurang. Seperti itu. Memangnya saat ini belum dinasionalkan ya? Belum. Tetapi sudah secara nasional diterapkan, tapi tidak dinasionalkan secara resmi. Iya. Buktinya kan di luar daerah sudah ada, kan di Jateng sudah ada, di mana sudah ada. Betul. Tapi kan kita perlu Kita harus dorongan yang itu. enforce benar-benar ini ya. Enforce benar-benar ya. Kalau satu kalimat terakhir itu saya masih ingat dari Dr. Samratulangi. Wah, menarik. Beliau meninggalkan pesan Sito Tumoti Moto, ya kan? Yang artinya Memanusiakan manusia sebenarnya, ya kan? manusia lain. Iya. Jadi sebenarnya terapi plasma konvalesen ini mengajarkan bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya yang berbuat sebagai manusia terhadap manusia yang lain. Dan itu sangat sesuai dengan cita-cita dan jiwa Dr. Samratulangi. Oke, kalau begitu saya akan menutup bincang-bincang ini dengan membacakan suatu quotes menarik dari Dennis Waitley. Dia bilang begini, waktu dan kesehatan adalah dua aset paling berharga dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tahu itu sampai itu telah hilang dari kita. Oleh karenanya, tetap jaga kesehatan, hargai waktu dan kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Dok Mo. Kita salamannya begini. Begini. Ya. Demikianlah segmen kita hari ini tentang kesehatan. Kawan Wawan masih akan memperkenalkan topik-topik dan segmen-segmen lainnya. Untuk itu, tetaplah bersama Kawan Wawan. Salam sehat.